Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kali ini kita bakal bahas HP keluaran terbaru dari brand Samsung yang dirilis di Indonesia ini pada tanggal 9 Januari 2022, yaitu ada Samsung S21 FE. Ya, ini adalah versi lightnya dari Samsung S21 series. Nah, ini deh penampakannya. Untuk warnanya ini adalah warna olive. Nanti kita bakal lihat lebih dekat ya angle-nya, biar kalian juga bisa puas gitu melihat Samsung S21 FE Edition ini. Dan kita bakal bahas speknya secara lengkap. Tapi sebelumnya, tolong ya ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat orisinil terkini, Complete Cellular, up to the terjamin, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke guys, jadi ini adalah penampakan secara dekatnya dari Samsung Galaxy S21 FE ya, versi lightnya dari S21 series. Kita bakal bahas lengkap ya untuk secara speknya, tapi sebelumnya kita bahas dulu deh secara desainnya. Secara desain sih sebetulnya di bagian belakang ini mirip banget ya dengan Samsung Galaxy S21 series. Ya, nggak ada bedanya karena sama-sama S21. Untuk warnanya yang saya pegang ini adalah warna olive. Untuk warna lainnya ada beberapa pilihan, ada yang namanya graphite, lavender, dan juga white ya, ciri khas Samsung banget. Kemudian di bagian ininya ada tulisan Samsung, dia ada timbul-timbul ya untuk di bagian logonya. Dan masuk ke sisi-sisinya, di sebelah kanan ada tombol power dan juga up down volume. Kemudian ini ada garis antena, karena untuk di bagian sisinya ini dia menggunakan bahan aluminium ya, jadi mungkin butuh garis antena agar penangkapan sinyal menjadi lebih baik. Di bagian atas ada mikrofon di atas ini dan juga ada satu garis antena. Kemudian di sisi kirinya ada garis antena lagi dan kosong aja. Ini di bagian bawah ada SIM tray, kemudian ada mikrofon dan juga ini untuk chargernya atau konektor dia sudah menggunakan Type C, dan yang sebelah kiri ada speakernya dan ada dua garis antena ya, seperti biasa. Secara desain sih ya cakep pastilah ya untuk S21 series ini. Dan masuk ke bagian depan, ini menarik di bagian sisi-sisinya, ini bezelnya bener-bener tipis banget. Padahal untuk ukuran layarnya dia punya 6,4 inci tapi terasa luas ya, dikarenakan bezelnya sudah tipis banget dan dagunya juga kelihatan kok tipis. Dan untuk ukuran layarnya, HP Samsung Galaxy S21 FE ini dia punya ukuran di 6,4 inci dengan panel Dynamic AMOLED ya. Dynamic AMOLED buatan Samsung ini sebetulnya sama aja ya dengan Super AMOLED, tapi dia ditambah dengan HDR10+. Jadi untuk akurasi warnanya dia mendekati untuk warna asli dan juga lebih akurat dan tajam ya. Mantep banget ya, kalian bisa lihat sendiri lah ini. Dan dia juga sudah dibekali dengan refresh rate 120 Hz. Wah, mantep banget tuh. Lebih smooth gitu kalau kita slide-slide seperti ini. Wow. Dan untuk memastikan perlindungan di bagian layar juga sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus ya, untuk menjaga gitu siapa tahu terbentur atau jatuh, jadi dilindungi oleh Gorilla Glass di bagian layarnya. Oh iya, satu lagi lupa nih, untuk di bagian desainnya Samsung Galaxy FE ini dia sudah dilengkapi dengan IP68 ya. Jadi IP68 itu adalah sertifikasi ketahanan terhadap air, jadi dia bisa menyelam hingga 1,5 meter selama 30 menit. Jadi lebih terjamin juga nih untuk keselamatan kalau siapa tahu main ke laut tiba-tiba jatuh gitu ya. Untung ada IP68-nya. Kemudian masuk ke bagian dimensinya deh. Untuk dimensinya dia punya panjang seluas 155,7 dan untuk lebarnya dia punya 74,5 mm, dan yang terakhir untuk ketipisannya dia ada di bawah 8 mm, yaitu di 7,9 mm, dan untuk bobotnya dia punya di 177 gram. Oke, ini HP bener-bener compact banget ya, wajar ya. Nanti kita bakal kasih tahu harganya. Kenapa HP ini bisa bener-bener nyaman banget ya kalau kita pegang gitu ya.
bener deh, untuk experience-nya luar biasa sekali nih. Kemudian di bagian kameranya, untuk Samsung Galaxy S21 FE ini dia punya triple kamera, dan kamera utamanya ada di 12 megapiksel. Ini untuk lensa wide-nya. Kemudian ada 12 megapiksel lagi untuk ultra wide, jadi lebih luas. Dan yang terakhir ada 8 megapiksel untuk lensa telefotonya. Kalau kita lihat sih emang lebih rendah ya speknya dari S21 series yang lebih tinggi, yang di telefotonya dia punya 64 megapiksel. Tapi kalau di sini cuman ada di 8 megapiksel aja. Dan untuk kamera selfie-nya dia punya punch hole di tengah layar bagian atas yang resolusinya ada di 32 megapiksel. Dan untuk hasil kameranya sih yang kita udah coba bener-bener bagus banget. Lanjut kita masuk ke bagian platformnya ya. Masuk ke setting dulu deh, kita bakal lihat untuk secara platformnya. Untuk HP ini dia sudah dilengkapi dengan UI versi One UI 4.0, sudah yang terupdate sekali, dan Android-nya juga udah versi Android 12 guys. Jadi kita lihat ya untuk versi 12 kayak gimana nih. Wow, jadi kita harus ke angka 12-in mungkin. Wow, seperti ini ya untuk tampilan dari Android 12-nya. Kemudian di bagian platform chipsetnya, HP ini dilengkapi dengan chipset bawaan dari Samsung, yaitu Exynos 2100 yang punya fabrikasi di 5 nanometer. Sebetulnya untuk HP Samsung S21 FE ini dia emang ada dua pilihan. Ada yang satunya ada yang menggunakan Snapdragon 888 dan ada yang menggunakan Exynos 2100. Tapi yang masuk di Indonesia, khususnya yang saya pegang, dia dilengkapi dengan Exynos 2100. Tapi ya sama-sama oke sih ya secara kecepatan gitu ya. Dan untuk chipset Exynos 2100 ini di bagian GPU-nya dilengkapi dengan Mali G78 MP14. Jadi ya wajar lah kalau HP ini tuh secara performa bakal gahar banget ya. Wow, mantap sih, emang wajar lah HP flagship ya seperti ini. Oh ya, kita langsung cek aja untuk skor Antutu-nya. Ada di angka berapa? Kalian jangan kaget lihat ya. Nah, ini adalah skor Antutu-nya. Dia punya angka di 717.708. Ya, untuk di skor Antutu seperti ini kita nggak perlu ragukan lagi ya. Secara grafiknya, kalian bisa libas game macam apapun di HP Samsung S21 FE ini. Next, kita bahas ke bagian baterainya nih guys. Untuk baterainya dia punya kapasitas di 4500 mAh dengan kecepatan di 25 watt fast charging yang diklaim kalian bakal ngisi sampai 50% hanya dalam waktu 30 menit. Ini tuh tidak cukup cepat ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan Oppo yang punya teknologi SuperPOC 2.0. Jadi ya not bad lah, ada keunggulan masing-masing di setiap brand. Dan terakhir nih guys, untuk harganya kira-kira dibanderol dengan harga berapa? Ada yang tahu? Ya, untuk Samsung Galaxy S21 FE ini dibanderol dengan harga 8.999 jutaan aja. Dari spek yang kita lihat sih sebetulnya worth it sih untuk dimiliki. Apalagi ini versi Lite-nya dari Samsung Galaxy S21 series yang lebih tinggi tuh harganya ada di 16 jutaan. Jadi ini keren banget sih. Masih terjangkau banget nih HP flagship. Oke, sekarang kesimpulannya nih, ada beberapa keunggulan di HP Samsung Galaxy S21 FE ini. Yang pertama di bagian layarnya yang sudah mendukung HDR10+. Jadi bakal nyaman banget kalau untuk nonton film, acara TV, atau bermain game sekalipun. Cocok banget untuk kalian para konten creator. Dan kemudian di bagian chipsetnya yang pastinya dia dilengkapi dengan Exynos 2100 yang bisa dibandingkan dengan chipset Snapdragon 888 atau 888 yang tercepat saat ini guys. Dan secara bodybuilding juga udah ada IP68 yang menjamin kalian lebih safety gitu. Kalau ada apa-apa kecemplung air atau banjir atau seperti apa, pokoknya bakal lebih aman secara pemakaiannya. Oke guys, paling cukup sekian aja. Dan HP ini emang no debat sih. Worth it banget kalian miliki, tapi ya harganya sesuai dengan kualitas. Ada harga, ada kualitas guys.
Oke, paling cukup sekian aja. Terima kasih kalian yang udah nonton video dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Semoga bermanfaat. Saya Fikri, mohon pamit. See you all next time and goodbye.